Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Kanita Aji Putri dengan NIM 17096240881. Nah, di sini saya membuat video tentang role player menjadi dosen. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah landasan pendidikan dosen pengampu Pak Dimas. Untuk videonya, silakan menikmati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin masuk. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. ya, gimana nih kabar para mahasiswa hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, Meisha. Nah, untuk hari ini pertemuan kita lewat Zoom dulu karena cuaca tidak mendukung. Nah, untuk pertama, Ibu mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Regita Anastasia hadir. Hadir, Ibu. Meisha Insyira Zikra hadir. Hadir, Ibu. Ya, baik. Oke, karena udah hadir semuanya, di sini Ibu mau, eh, iya, Ibu kelupaan bawa laptop. Di sini ada bersedia buat share screen materi Ibu? Saya bersedia, Bu. Boleh. Nanti Ibu kirimin materinya ke PJ, nanti Meisha share screen ya. Baik, Bu. Oh ya, Meisha udah dikirim ya? Baik, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Izin, Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Meisha. Baik, Bu. Sudah bisa dimulai, Bu. Saya full screenin, Bu. Oke. Nah, udah bisa. Nah, untuk materi kali ini, Ibu mau bawain materi konsep biaya produksi. Sebelumnya ada yang tahu biaya produksi itu apa? Ibu, saya mencoba jawab. Boleh. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Ya, nggak apa-apa dong. Kan kita belajar. Jadi, setahu saya biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah produsen untuk memproduksi produk. Ya, betul banget, Regita. Makasih jawabannya. Boleh di slide, Misha? Nah, ini kan ada YouTube. Nanti Ibu kirim aja linknya. Kalian bisa tonton sendiri ya buat pemahaman ulangnya. Oke, Ibu. Nah, di sini ada yang pertama definisi biaya sama kurva biayanya. Nah, definisi biaya. Biaya itu adalah semua beban yang harus dibayar dalam menghasilkan suatu komoditi, baik berupa jasa maupun barang. Kemudian untuk kurva yaitu titik-titik yang kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Nanti ada di materi di terakhir kurvanya. Selanjutnya boleh di slide. Nah, ini pengertian dari biaya produksi, yaitu tadi yang udah dijawab sama Regita. Biaya produksi merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proses produksinya. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur dari biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu semua bahan atau barang yang digunakan secara langsung dalam proses memproduksi suatu barang. Yaitu misalnya kayak bahan bakunya eh, kedelai, terus kain, dan lainnya.
Kemudian ada yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan dari keadaan mentah menjadi produk jadi. Nah, bagian dari tenaga kerja langsung tuh ada gaji pokok, ketetapan pemerintah, jam kerja, sama hasil pekerjaan. Nah, untuk gaji pokoknya ini adalah gaji yang harus dibayar kepada pekerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kemudian ada ketetapan pemerintah. Nah, ketetapan pemerintah ini biasanya ini UMR. Jadi di daerahnya bisa beda-beda. Ada yang 4,5 juta, ada yang 5 juta, 3 juta, dan lain sebagainya. Kemudian di sini jam kerja. Nah, eh, jumlah gaji ditentukan berdasarkan jam kerja yang telah dilakukan oleh pegawai. Misalnya dalam 1 jam itu dia diupah 20.000 gitu-gitu. Atau per hari 200.000. Nah, habis itu hasil pekerjaannya. Habis itu lanjut untuk unsur biaya produksi yang ketiga, boleh di slide. Nah, kemudian di sini ada biaya overhead pabrik, biaya yang membutuhkan metode taksiran untuk menentukan jumlah biaya yang digunakan dengan menggunakan dasar pembebanan yang berkaitan dengan volume. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama ada biaya bahan penolong. Nah, biaya bahan yang nilainya kecil dan menjadi bagian dari produk jadi. Kemudian biaya respirasi dan pemeliharaannya. Nah, ini pemakaian suku cadang dan persediaan yang lain, serta pembelian jasa pabrik luar perusahaan. Pemeliharaan terhadap bangunan pabrik, mesin, dan perlengkapan lainnya, serta kendaraan dan aktiva tetap lainnya. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi secara umum dan tidak dapat dikeluarkan secara langsung dalam proses produksi barang dan jasa. Kemudian ada biaya timbul aktiva tetap. Nah, biaya ini em, termasuk dalam biaya penyusutan mesin pabrik, perlengkapan, kendaraan, dan aktiva lainnya. Kemudian ada biaya timbul akibat waktu. Nah, contohnya adalah biaya asuransi pabrik. Bisa dilanjut? Nah, kemudian di sini ada faktor biaya produksi. Nah, yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah sumber daya yang dimanfaatkan eh, manusia maupun perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang berasal dari alam. Kemudian ada sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini adalah setiap barang yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Kemudian ada sumber daya manusia, em, itu untuk melakukan berbagai kegiatan dalam melaksanakan proses produksinya. Kemudian yang keempat ada sumber daya pengusaha, yaitu seseorang yang berperan untuk meningkatkan kegunaan dari suatu barang atau jasa secara efektif dan efisien dengan cara mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi tersebut. Boleh di next. Kemudian di sini ada komponen biaya produksi. Nah, yang pertama yaitu biaya eksplisit dan implisit, biaya langsung dan tidak langsung, biaya variabel dan biaya tetap. Variabel, biaya opportunity, dan historis. Kemudian yang kelima ada biaya marginal. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama, ini ada biaya eksplisit dan implisit. Nah, biaya eksplisit adalah biaya yang wajib dikeluarkan dari kas perusahaan secara nyata untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan sejumlah bahan mentah apabila ingin melakukan proses produksinya.
Nah, biaya ini juga bersifat tetap dan sudah masuk ke dalam rencana anggaran perusahaan. Contohnya adalah biaya gaji, sewa gedung, perbaikan mesin, biaya bahan baku, biaya pajak, dan biaya distribusi. Kemudian yang kedua ada biaya implisit, yaitu biaya produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dan dipakai dalam proses produksinya. Misalnya keahlian dari wirausaha pemilik perusahaan, modal yang digunakan, dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Boleh next. Nah, di sini juga biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini adalah biaya yang secara langsung terlibat dalam proses produksinya. Nah, di sini udah ada contohnya, yaitu pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, sama upah tenaga kerja. Kemudian biaya tidak langsung itu biaya yang dikeluarkan secara langsung terlibat, secara tidak langsung terlibat dengan proses produksi. Contohnya ada biaya overhead pabrik. Boleh di next. Kemudian ada biaya variabel dan biaya tetapnya nih. Biaya yang jumlah besarannya tergantung pada output yang dihasilkan. Seperti contohnya, jika produk yang dihasilkan semakin banyak, maka semakin banyak bahan baku yang akan digunakan dan semakin banyak juga tenaga kerja yang kita perlu. Nah, contohnya di sini ada biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya distribusi produk, dan lain sebagainya. Kemudian biaya tetap. Nah, biaya tetap ini biaya yang jumlahnya tetap karena tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya biaya perawatan mesin, biaya gedung, terus juga gaji karyawan, dan lain sebagainya. Boleh di next? Kemudian di sini ada biaya opportunity dan biaya historis. Nah, biaya opportunity nilai dari sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif yang paling baik. Nah, maksudnya ini adalah suatu hal eh, yang mengorbankan sesuatu yang lain. Biaya opportunity dapat terjadi secara eksplisit, jelas, dan implisit tidak jelas. Kemudian ada biaya historis, adalah biaya yang dikeluarkan saat membeli faktor produksi. Misalnya, perusahaan akan membeli cat seharga 300.000. Kemudian cat tersebut digunakan saat 1 bulan setelah pembeliannya, di saat harga cat tersebut di pasaran sebesar 350.000. Kemudian di next. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang tahu apa perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap? Tolong yang bisa boleh on mic, Ibu mau nyoba jawab. boleh Regita. Jadi setahu saya kalau misalnya perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap itu, kalau biaya tetap itu biasanya dikeluarkan setiap bulan, setiap tahun, atau beberapa tahun sekali. Sedangkan biaya variabel itu dikeluarkan dalam rentang waktu yang lebih pendek, seperti seminggu sekali atau bahkan setiap hari, sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul banget. Sudah tepat. Nanti Ibu tambahkan lagi. Boleh di slide. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada biaya jangka pendek. Nah, definisi dari biaya jangka pendek itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada jangka waktu di mana sebuah faktor produksi tidak sempat merubah atau tidak dapat menambah jumlah sumber yang digunakan dalam proses produksi. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya, ada biaya total, ada biaya rata-rata, biaya marginal. Kalau biaya total itu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian biaya rata-rata, biaya keseluruhan untuk menghasilkan suatu output tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan. Atau bisa juga disebut dengan biaya per unit produksi. Nah, untuk biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit atau biaya tambahan untuk memproduksi 1 unit produk tambahan.
Boleh di next. Nah, yang tadi biaya total ini biayanya bisa dibagi menjadi dua, biaya tetap total sama biaya berubah. Nah, kalau biaya total itu kan tadi aku sudah bilang keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi. Nah, untuk biaya tetap itu nggak berubah-ubah, biayanya tetap dikeluarkan meskipun tidak ada output yang diproduksi atau dihasilkan. Untuk biaya yang berubah total itu total variable cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Jadi bisa dikatakan TVC ini jumlahnya bisa berubah bersama dengan tingkat output yang sedang diproduksi. Nah, di sebelah kiri ada ininya rumusnya yaitu total cost sama dengan TVC plus TVC. Total variable cost plus total fixed cost ditambah total variable cost. Boleh di next. Kemudian di sini ada biaya rata-rata. Nah, average cost ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap rata-rata, yaitu biaya total tetap untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian untuk biaya yang berubah rata-rata itu total average cost untuk memproduksi sejumlah barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian biaya total rata-rata, biaya total untuk memproduksi barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Kemudian next. Nah, ini untuk rumus-rumusnya, rumus dari average cost, eh, total total biaya tetap dibagi quantity. Yang kedua, rumus average variable cost, total variable cost dibagi quantity. Untuk rumus average cost di sini total cost dibagi dengan quantity atau AVC plus AVC. Boleh di next. Kemudian di sini ada biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Nah, tujuannya ini tuh untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam bidang ekonomi atau manajemen, membantu dalam mengevaluasi kontrak pendapatan, kemudian membantu juga dalam menentukan harga produk ketika suatu produksi itu ditambahkan satu unit. Nah, perhitungan marginal cost ini eh, total cost dibagi sama eh, total biaya yang sudah ditambahkan satu unit dibagi sama output yang sudah ditambahkan satu unit. Kemudian di sini ada contohnya, nanti coba dipahami. Kemudian boleh di next lagi. Nah, ini untuk contoh penerapannya dari TC, MC, AVC, AVC, AFC, ATC. Nah, di sini Ibu udah menyediakan tabel dari contoh penerapan dari rumus-rumus yang tadi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak nih cara pengaplikasiannya gimana? Atau dijelaskan dulu sama Ibu? Ibu maaf, saya juga agak belum ngerti nih. Oh ya boleh. Nah, di sini kan ada tabel. Di sini yang pertama tabel TP yaitu total produksinya. Kemudian 50 adalah total tetap biayanya. Kemudian TVC ini total variable cost. Ah, Terus kemudian kita untuk mencari total cost. Total cost tadi rumusnya total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, di sini udah 50 ditambah 100, hasilnya jadi 150. Kemudian untuk marginal cost-nya, ini kan kita perubahan dari suatu output ya. Jadi untuk mengaplikasikan ini pada tabel, total produksinya yang 6, kita kurang dulu sama 2. Habis itu total biaya tetapnya
ini 50 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya 12,5. Kemudian untuk average fixed cost-nya, eh, total fixed cost dibagi sama kuantitinya. 50 dibagi 6. Hasilnya 8,3. Kemudian untuk rata-rata variable cost-nya, ini total variable cost dibagi sama kuantitinya, yaitu jadi hasilnya 16,7. Kemudian ada eh, average total cost. Ini di sini 150 total cost-nya dibagi sama kuantitinya. Jadi 25 hasilnya. Gimana, udah paham belum? Paham paham Ibu, makasih Paham, banyak Ibu. Ibu. Oke, boleh dilanjut, Meisha. Nah, kemudian di sini ada kurva biayanya. Yang pertama ada grafik biaya total. Nah, untuk grafik biaya total, di sini ada fixed cost, dia tidak akan berubah-berubah. Kemudian ada total cost, variable cost, dia akan berubah seiring bertambahnya jumlah produksinya. Kemudian ada grafik biaya rata-rata, ada hubungan MC, ATC, dan AVC. Di sini sudah ada penjelasannya ya, bisa dibaca. Kemudian selanjutnya bisa di slide. Di sini ada kurva marginal. Nah, ini untuk jumlah produksi antara 6 sama 12, 8,3. Di sini juga untuk produksi antara 38 sampai 42, di sini hasilnya 12,5. Nah, itu untuk perhitungannya tadi ada di tabel sebelumnya caranya. Boleh di slide? Nah, yang bisa jawab boleh on mic. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tujuan dari biaya marginal. Ada yang masih ingat gak nih? Ibu izin menjawab boleh? Boleh? Oke, terima kasih Ibu. Jadi tujuan dari biaya marginal adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan produksi dan harga. Terima kasih Ibu. Iya. Benar, Meisha. Makasih jawabannya. Boleh di next, Meisha. Nah, kemudian di sini ada hubungan dari biaya marginal dengan biaya total rata-rata. Apabila marginal cost lebih kecil dari average cost, maka nilai average cost akan menurun. Nah, apabila marginal cost lebih besar dari biaya rata-ratanya, maka biaya rata-rata akan semakin besar. Boleh di next? Nah, kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan biaya produksi jangka pendek. Nah, sekarang untuk biaya produksi jangka panjangnya. Mulai dari definisi, biaya produksi jangka panjang adalah keadaan proses produksi di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Nah, ketika perusahaan dapat mengubah semua faktor produksinya yang digunakan seperti mengubah tenaga kerja, modal, mesin, sumber daya, terus bangunan, dan lainnya. Pada biaya produksi jangka panjang ini tidak ada lagi biaya tetapnya karena dia bisa merubah sesuai jangka waktunya. Kemudian di sini untuk fungsinya. Nah, jangka panjang ini digunakan untuk perencanaan kapasitas produksi dengan biaya minimum. Semua biaya dianggap sebagai biaya variabel. Analisis menggunakan total biaya rata-rata. Selanjutnya. Kemudian di sini ada jenis biaya produksi jangka panjang. Nah, biaya total jangka panjang ini biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil produksi atau output dan bersifat variabel. Kemudian ada biaya rata-rata jangka panjang, yaitu hasil bagi antara biaya total dengan jumlah output.
Kemudian di sini juga ada biaya marginal jangka panjang. Nah, tambahan biaya yang dikarenakan pembahan penambahan produksi sebanyak 1 unit. Nah, untuk memperoleh biaya marginal ini rumusnya yaitu, nah, untuk biaya marginal jangka panjang ini dapat ditentukan dengan biaya marginal jangka panjang, perubahan biaya total jangka panjang dibagi dengan perubahan outputnya. Kemudian bisa dilanjut. Nah, kemudian di sini juga ada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Nah, kurva ini memperlihatkan titik kemungkinan biaya rata-rata dalam jangka panjang untuk menghasilkan berbagai kemungkinan berbagai kemungkinan. Nah, kurva LAC juga sering disebut dari teorema amplop, yaitu kurva yang melalui titik singgung antara SAC dengan kurva LAC. Nah, ciri-cirinya yaitu ketika kurva LAC menurun, kurva tersebut menyinggung SAC di sebelah kiri. Yang kedua, ketika kurva LAC menanjak, kurva SAC disinggung di sebelah kanan. Yang ketiga, ketika kurva LAC mencapai minimum, kurva SAC disinggung di titik terendahnya. Boleh di slide. Nah, ini untuk apa namanya gambar yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ketika kurva LAC menurun, kemudian kurva tersebut menyinggung SAC di sebelah kiri. Ketika kurva LAC menanjak, em, kurva SAC disinggung di sebelah kanan. Nih, SAC 3. Kemudian ketika kurva LAC mencapai minimum, kurva SAC disinggung di titik terendahnya. Di yang SAC 3. Nah, tadi buat yang kedua di SAC 2. Boleh di next. Nah, mohon maaf ya, Ibu akan ada rapat. Untuk materinya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, Ibu akan ngejelasin di pertemuan minggu depan. Semoga kita bisa offline ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ibu maaf mau nanya sebentar. Ya, boleh, Regita. Untuk terkait minggu depan kan udah mulai minggu UAS ya Bu ya. Nah terkait Iya. tugas yang UAS PY ini apa ya Bu? Oh, Ibu kebetulan udah bikin tugasnya. Kalian buat project, nanti berkelompok. Nanti kelompoknya bisa ditentuin sama kalian sendiri. Nanti Ibu kasih projectnya apa. Nanti Ibu infoin ya nanti ke PJ. Projectnya analisis biaya produksi suatu UMKM. Nah, untuk deadline-nya maunya berapa nih? Berapa hari? 1 tahun Bu? Sama. Nggak bisa dong, kelamaan dong. 2 minggu, Bu. Soalnya ini bentar lagi bakal ada acara ospek lagi, Bu. Oh, iya Maka, Ibu PKKMP. ya, Bu. Hmm, Boleh nggak, Bu, kira-kira? Oke, karena tapi kayaknya 2 minggu kelamaan ya. Tapi Satu karena ada minggu, 1 PKMP, minggu. karena saya dosen yang baik hati, jadi ya boleh 2 minggu. Oke, Nanti buat terima kasih, Bu. nanti buat ininya apa sistematisnya nanti saya kirimkan langsung ke PJ-nya ya. Oke Ibu. Baik, Ibu. Baik. Ini udah paham semua? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Udah paham Ibu. Udah paham. Baik. Untuk materinya sampai di sini, Ibu ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama.